Selamat siang anak-anak yang manis. Apa kabar semuanya? Aku harap kita semua baik-baik. Saat ini kita akan memulai pelajaran kita dengan materi yang berjudul bertumbuh dan semakin berhikmat. Ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa yaitu ada 9. Yang pertama, tidak egois. Tidak egois berarti kita tidak bisa mementingkan diri kita sendiri. Berarti kita dengan teman atau dengan orang lain kita tidak bisa egois atau kita tidak bisa mementingkan diri kita lebih dari teman atau orang lain tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu berpikir objektif. Berpikir objektif yaitu kita harus mengambil suatu kesulitan atau tindakan yang harus benar-benar nyata dan tidak bisa juga kita mengambil suatu keputusan yang hanya begitu saja. Yang ketiga yaitu realistis. Realistis yaitu sesuatu yang nyata, sesuatu yang real. Dan yang keempat yaitu bertanggung jawab. Tentu kalau kita bertanggung jawab itu dalam hal sekecil apapun kita harus bertanggung jawab. Dan yang kelima yaitu menguasai diri. Kita harus dapat menguasai diri kita di tempat mana saja agar kita dapat bisa menempatkan diri kita dengan baik. Dan yang keenam yaitu menerima kritik dan saran dari orang lain. 7. Mampu bekerja sama dengan orang lain. 8. Mampu beradaptasi dan menempatkan diri. 9. Memiliki prinsip yang kuat tetapi juga fleksibel. Kita akan masuk pada 6 aspek ciri-ciri pribadi dewasa berdasarkan perkembangan manusia atau psikologi. Ada 6. Yang pertama yaitu aspek fisik atau jasmani. Aspek fisik atau jasmani. Lalu yang kedua itu aspek intelektual atau berpikir. Yang ketiga aspek emosi. 4 aspek sosial. 5 aspek moral. Dan yang keenam adalah aspek spiritual. Kita lihat definisi dari aspek fisik atau jasmani, yaitu mengalami pertumbuhan tinggi dan berat badan secara maksimal dengan gizi yang memadai. Yang kedua yaitu aspek intelektual dan berpikir, di mana kita harus menggunakan akal budi untuk melakukan penilaian tentang benar tidaknya sesuatu sehingga terjadi pertimbangan yang matang dalam menghadapi masalah atau mengambil keputusan dengan cepat. Harapkan memiliki hikmat sehingga keputusan yang diambil bukan sesuatu yang akan disesali di kemudian hari. Yang ketiga aspek emosi, yaitu mampu mengendalikan perasaan dengan cara yang tepat untuk alasan yang tepat dan ditunjukkan pada orang yang tepat sehingga orang lain tidak merasa rugi atas apa yang kita salahkan atau kita ambil di saat itu. Dan yang keempat adalah aspek sosial. Aspek sosial yaitu mampu bersosialisasi dengan baik dan benar serta menempatkan dirinya sehingga terjadi hubungan yang harmonis dengan setiap orang. Yang kelima yaitu aspek moral, kekuatan yang dapat merusak atau membangun diri sendiri dan orang lain tergantung kemana kita mengarahnya.
Yang keenam yaitu aspek spiritual, yaitu hubungan yang terjalin dengan Allah yang Maha Kuasa, atau lebih tepat, bagaimana menghayati seseorang terhadap apa yang terjadi bagi Tuhan, terbaik bagi Tuhan, dan apa yang dikehendakinya. Itulah yang mewarnai standar moral yang dimilikinya. Kita masuk pada pengertian pribadi dewasa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata dewasa berarti akhir balik, bukan kanak-kanak atau remaja lagi, tetapi mencapai kematangan kelamin, matang berpikirnya. Jadi di sini menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa dewasa itu orang yang sudah akhir balik, bukan seperti kanak-kanak lagi, tentunya dalam cara berpikirnya, bertingkah laku, tutur katanya harus seperti orang dewasa. Di sini kita lihat kata dewasa dalam bahasa Latin yaitu adult, yang berartinya tumbuh menjadi dewasa. Dan di sini kita bisa mendefinisikan dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya, siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Dewasa yang benar yang semestinya terjadi pada hidup kita masing-masing adalah sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang-orang di sekitar kita. Dan berikutnya kita melihat atau menganalisis pribadi dewasa berdasarkan Alkitab. Di sini saya mengambil dua contoh, yaitu yang pertama dalam Alkitab Perjanjian Lama dan yang kedua Alkitab Perjanjian Baru. Yang pertama itu terdapat dalam Alkitab Nehemia 2 ayat 1 sampai 7, di mana Nehemia diutus ke Yerusalem untuk melihat di sana bagaimana atau melihat kesederhanaan terhadap rasa keterwakilan dia untuk membangun kembali negeri yang telah dikaruniakan oleh leluhurnya yang sudah hancur, yang diporak-porandakan oleh peperangan. Dan di situ Nehemia tidak egois dan dia pergi ke negeri di mana Allah telah menunjukkan dia untuk kembali ke Yerusalem dan memperbaiki tanah leluhurnya yang sudah terporak-poranda tersebut. Lalu yang kedua kita lihat dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati, orang Samaria ini telah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, menunjukkan kepeduliannya kepada sesama tanpa bertanya orang yang ditolongnya. Kita lihat tanggung jawab. Di sini kata tanggung jawab terdapat dua kata, yaitu penting, yaitu tanggung dan jawab. Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab diterjemahkan menjadi responsible, yang dibentuk dari dua kata, yaitu response dan apel, yang masing-masing berarti jawaban dan mampu. Dengan kata lain, dalam kata simple terkandung makna kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat yang ditimbulkannya. Dan dalam usia kedewasaan dan kemampuan kita masing-masing, sewaktu kita masih kecil, kita masih lebih banyak menerima bantuan dari orang lain sekitar kita untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anggota keluarga, masyarakat, dan gereja yang baik. Dengan demikian pelajaran kita di hari ini, dan selamat siang juga shalom untuk kita semua.